Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini Gadget Max mau bahas nih produk terbaru dari itel. Nah, kedua produknya ini itel S25 Ultra sama di itel S25 aja. Dan keren banget nih itel. Harganya murah banget. Nah, yang itel S25 Ultra harga awalnya itu atau harga resminya adalah di 2 jutaan. Tapi kalau kalian beli dari tanggal 11 sampai 15 November ini, kalian bisa dapetin di harga cuma di bawah 2 juta aja. Keren banget, gila banget. Brand lain gak ada yang bisa seperti ini ya. AMOLED Curve harga di bawah 2 juta. Sedangkan ini itel S25 aja, ini dihargai ya murah juga di 1,6 juta pas promo. Tapi kalau harga resmi adalah di 1,8 juta. Jadi teman-teman kalau pengen beli kedua produk ini, kalian bisa cek link yang ada di bawah ya sebelum ya habis produknya. Karena biasanya kalau harga awal itel itu murah-murah. Tapi kalau kalian belinya setelah tanggal 15 itu naik, dan kemungkinan kalau produknya bagus banget dan banyak yang beli ya goib kayak itel S23 Plus terdahulu ya yang harganya 1,8 juta dan sekarang kita susah banget nih nyari di bawah 2 juta. Ya kebanyakan di atas 2 juta jualnya. Jadi buruan beli sebelum produknya kehabisan. Nah, kita bahas yang mana nih? Yang ini sih udah banyak yang bahas ya. David Gadgetin pun udah bahas ini. Kita bahas yang lain aja ya. Yang ini yang jarang yang bahas. itel S25 aja. Ini gebrakannya keren banget. Kita nggak bisa bully di bagian layarnya. Karena dulu tuh kita paling sering lihat ya bully di bagian layarnya untuk HP itel di bawah 2 juta. Tapi sekarang nggak. AMOLED 1800 nits tentunya kecerahan layarnya enak banget ketimbang HP itel terdahulu. Nah, kita langsung aja hands on yang ini ya. Oh, yang kok nggak ada unboxing bang? Karena ini dipinjemin sama itel, jadi boxnya belum ada. Next, kalau udah ada boxnya kita review lebih detail ya untuk paket penjualannya. Nah, kita bahas yang ini dulu, itel S25. Keren banget AMOLED. Oke, kita pindahin dulu kameranya ke atas. Iya, ini dia tampilan awal dari itel S25. Ini viral banget ya, launchingnya tanggal 8 kemarin. Dan wow, ini semuanya terasa terheran-heran nih sama harga itel ini. Nah, untuk yang ini, varian RAM 8/128 GB dijual 1,899. Tapi itel kasih potongan harga dan promo launching dari tanggal 11 sampai 15 ini. Harga ini ya jadi 1.699. Kalau ini 2 juta kurang 1.000. Dan menurut saya sih keren banget ya. Masih di bawah 2 jutaan. Di brand sebelah nih nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini ya. Kalian cari nggak ada yang bisa nih. Nah, untuk dimensi ini juga compact banget ya. Nggak terlalu besar juga nih. Ukurannya cuma di 7,3 mm aja. Tipis ya. Dan ini beratnya cuma di 186 gram aja. Nah, kita lihat dulu nih tombol-tombolnya. Sebelah kanan ada tombol power. Dan ini nggak sama fingerprint ya. Fingerprintnya sudah di layar. Gila banget harga sejutaan ya. Ada volume up, volume down, di bagian atas kosong. Di sini tuh ada SIM tray. Kita langsung aja lihat nih SIM tray dari HP ini. Dia sudah mendukung triple slot, jadi bisa pasang dual SIM sama satu micro SD. Dan bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker aja. Dan di bagian belakang desainnya seperti ini dengan ada 3 bentuk seperti ini ya. 2 kamera dan ini LED flash. Dan ini ya merujuk seperti ini kayak Infinix Hot 50 desainnya ya. Nah, untuk di sini HP ini sudah IP rating IP54 ya. Jadi tahan terhadap cipratan air. Jadi kalau kena cipratan air tahan pasti. Dan kalau jatuh-jatuh seperti ini sih masih tahan juga. Tapi kalau sengaja kalian jatuh dari lantai 3, lantai 4 ya bakalan pecah. Karena ini bukan militer grade ya, tapi sekedar buat jatuh-jatuh dikit atau kena cipratan air masih aman sekali. Jadi buat ngojek sih udah aman nih menurut saya ya. Dan kita lanjut ke bagian UI-nya. Nah, bagian UI-nya ini itel gak main-main nih untuk produk ini. Dia sudah kasih Android 14 di sini ya. Nah, Android 14 ini bakalan ada jaminan update software sampai Android 15. Jadi aman ya. Kalau dulu kan emang jarang banget ya kita dengar itel itu ada update software. Tapi ini jangan khawatir, aman banget. Nah, untuk di sini sudah dikasih itel versi 14.5 ya. Oke, kita langsung aja lihat ke bawah di sini dari fitur-fiturnya nih ya. Personalization-nya ini always on display pastinya ada karena layarnya sudah AMOLED. Kalian tinggal aktifin aja untuk always on display-nya ini.
Oke, kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini tuh ada display, nih ya. Ini mungkin ntar kita bahas ya di bagian layar. Kita coba lihat fitur-fitur yang lain dulu, yaitu di bawahnya, special functionnya. Nih ya, di sini tuh ada dynamic bar, memory fusion sampai berapa sih ya? Kita coba lihat. Oh, sampai 8 GB ya, kalau kalian aktifin lagi. Dan di bawahnya lagi ada smart panel, game mode. Kita coba lihat ke bawahnya lagi. Dan ini ada bypass charging. Keren ya, wajib banget fitur-fitur seperti ini. Dan apalagi di bawahnya nih. Nah, gitu aja sih ya, settingannya standar aja. Kemudian ada backlight effect juga di sini nih. Ya, seperti ini. Tuh. Cakep ya, kalau kalian aktifin ya bakalan hidup-hidup seperti itu. Nah, itu aja sedikit fiturnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah di bagian layar. Ya, layar ini adalah selling point banget dari iTel S25 ini. Ini termasuk jadi jawaban ya. Jadi teman-teman yang pengen HP-nya layarnya enak dipakai di bawah sinar matahari dan enak banget ketimbang iTel RS4, iTel P55 5G, iTel P55 NFC, ini jawabannya teman-teman. Nah, ini layarnya sudah Full HD Plus dan ini sudah kerapatan layarnya udah enak banget tentunya. Nih ya. Resolusinya aja tinggi, 2436 x 1080 pixel, ukuran layarnya di 6,78 inch, dan ini sudah AMOLED teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakalan ngeluh nih pakai HP ini, dan tentunya nggak bakalan isunya yang touch delay nggak bakalan ada di HP ini, karena udah diperbaiki banget nih sama pihak iTel. Jadi refresh rate-nya 120 Hz, tinggal kalian ganti aja di setting, terus masuk ke display, habis itu kalian masuk ke screen nih, habis itu kalian pilih yang 120 Hz saja. Oke. Tapi di sini kok pilihannya cuma gini aja ya. Standar refresh rate 60 Hz. Pilih yang auto switch aja. Jadi kita nggak bisa pilih ini ya. Sayang banget nih. Jadi oke, mungkin ada Adobe software nanti, karena ini adalah buds ya, belum final banget nih HP ya. Karena boxnya aja kita nggak dapat, mungkin nanti ada Adobe software, jadi lebih enak banget dipakai. Di sini ada pelindung mata, high brightness mode. Jadi kalau kalian hidup ini bakalan membantu banget kalau kalian pakai di bawah sinar matahari ya, seperti itu aja settingannya. Terus nggak ada lagi sih ya. Oke, kita lanjut buat cek-cek lagi ke display info maksud saya. Nah, untuk nitsnya ini sampai 1800 nits ya, cuma kalau pakai aplikasi ini nggak kedetek nih. Terus untuk kerapatan PPI-nya ini juga lumayan di 403 ppi, jadi udah tinggi banget di kelas harganya. Kemudian kita sudah testing juga nih buat touch sampling rate-nya ya, biar kita tahu. Ini sih tadi kita coba dapatnya di 240 nih. Oh, ini dapat di 300 Hz ya, tuh bisa dilihat. Keren banget sih ya. Sampai 300 Hz gitu untuk touch sampling rate-nya. Kita coba buat multi touch-nya, apakah dia mendukung 10 sentuhan atau 5 sentuhan. Wow, ini udah improve banget ya, mendukung hingga 10 sentuhan untuk bagian layarnya. Dan di sini tuh nggak ada isu touch delay. Kita lihat testing di sini ya. Enak banget bagian layarnya. Tuh. Kalau dulu kan P55 5G itu terasa banget, ini enak banget. Masih sih nggak ada isu touch delay di HP ini, karena emang sudah diperbaiki banget nih sama pihak iTel. Dan di sini kita coba cek di daerah info biar kita tahu nih kalau nonton Netflix apakah full HD atau SD aja. Nah, kalau kita cek di sini, dia security levelnya udah L1. Jadi udah enak banget nih dipakai buat main ya, nonton YouTube, nonton Netflix maksud saya ya. Kok nonton YouTube, nonton Netflix itu dapat full HD. Jadi untuk bagian layar nggak ada keluar sama sekali. Kita pakai nonton YouTube ya biar kita tahu kualitas layarnya. Nah, ini kalau kita pakai nonton YouTube, enak banget sih layarnya ya, AMOLED-nya. Dan ini hanya single speaker aja. Cuma di sini tuh ada kekurangannya sedikit. Nonton YouTube ini ada yang kurang kayak di bagian software ya. Kita coba ganti, nggak bisa sampai mentoknya paling tinggi. Hanya dapatnya di 720p di 60 fps. Saya rasa karena ini adalah produknya masih beta, belum final banget, jadi mentoknya sampai segitu. Mesti sih bisa sampai di 1440p nih. Cuma kita tunggu aja ya update software, nanti kita bakalan review ulang untuk produk ini. Karena kan ini hanya produk beta aja, belum final saya dapatnya. Terus speakernya oke aja sih ya, walaupun single speaker, tapi di sini udah dilengkapi teknologi DTS Sounds, jadi udah enak banget suara speakernya.
Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah di bagian performa. Untuk bagian performa, ini dibekali chipset yang terbaru juga. Kita coba lihat langsung aja menggunakan aplikasi DevCheck. Biar cek nih hardware-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menggunakan prosesor dari Unisoc T620. Yang menurut saya ini adalah prosesor yang lumayan oke juga di kelas harganya. Dan ini Cortex-nya bisa kalian lihat ya, 6X Cortex A55 di 1,8 GHz sama di 2X Cortex A76 di 2,2 GHz. Dan kalau kita lihat GPU-nya, dia menggunakan GPU Mali G57 di sini teman-teman. Jadi udah oke sih mestinya ya. Dan kalau kita lihat storage-nya, nih ya layar-layarnya, refresh-nya 120 Hz, cuma kita nggak bisa rubah. Jadi mentoknya sih auto switch gitu ya. Oke, terus kita ke bawah, ini RAM-nya 8 GB, storage-nya di 128 GB. Dan tipe memorinya, tenang, ini sudah UFS ya. Jadi kalau kalian beli ini, jangan khawatir, ini bukan eMMC, tapi ini sudah UFS. Jadi kalau dipakai saset-saset, ini udah cepet banget ya. Ini kita baca di general nih ya, UFS. Udah UFS teman-teman. Nih, RAM 8 GB, storage di 128 GB. Nah, untuk baterainya gimana bang? Baterainya 5000 mAh standar ya. Kemudian untuk fast chargingnya dikasih hanya 18 watt aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan fitur-fiturnya. Nah, smartphone ini dibekali sama fingerprint in display. Kita langsung aja uji coba nih. Kita masuk ke security. Fingerprint kita tinggal setup dulu. Kita sengaja nih belum setup biar teman-teman tahu nih gimana sih kecepatan dari fingerprint setupnya nih. Oke, kita klik ini, add fingerprint. Oke, untuk fingerprint cepat juga di HP ini. Nah, HP ini juga sudah dilengkapi sama bypass charging. Dan ini enak banget pakai main gaming tentunya. Nah, untuk gironya gimana bang? Kita langsung aja cek nih. Gironya ternyata ini hanya virtual giro. Sayang sekali ya, belum hardware. Tapi di sini tuh untuk sensornya lumayan lengkap, dari sensor cahaya, sensor orientasi, terus magnetic sensor lengkap di HP ini. Oke, dan HP ini sudah dikasih Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, dan HP ini juga sudah dilengkapi sama NFC. Jadi kalau kalian butuh NFC, tinggal dihidupin aja NFC-nya nih ya. Dan ini juga bisa add buat kartu juga. Keren di harganya. Oke, kita langsung aja buat lihat skor AnTuTu benchmark-nya biar kita tahu nih berapa sih Unisoc ini bang. Kita langsung aja lihat nih. Oke, ini sudah kita testing buat AnTuTu benchmark-nya dapat di 322.000 ya. Dengan skor segini sih udah lumayan banget nih, pakai main game mestinya udah lancar seperti game PUBG, game Mobile Legends udah bisa di smartphone ini. Nah, ini detail dari skornya. Nah, di sini tuh kita juga coba buat skor GPU Max benchmark. Nah, dapat skor segini aja. Nah, kita langsung aja buat testing gaming gitu, game PUBG Mobile, game Mobile Legends. Dan untuk settingan grafisnya kita dapat settingan di Smooth Ultra. Kalau menurutnya sih di SD High. Terus kita pakai style realistic dan anti-aliasing 2 kali. Oke, tampilannya seperti ini. Main oke. Cuma ini gironya software ya, jadi kalau kita aktifin gironya nggak bakalan maksimal banget di HP ini, gitu teman-teman. Jadi saya sih nggak aktifin giro di HP ini, karena ya kita tahu kan gironya software, ngapain kita aktifin juga. Untuk FPS sih mentoknya 40 fps nih. Wah, ada musuh nih. Mark the location. Oh, hilang. Lah, musuh asli nih. Nah, kerennya HP-nya ini, kita bisa hidupin magic button-nya. Tinggal swipe di sini. Terus bypass charging hidupin aja karena kita kan main game. Terus kita hidupin juga magic button-nya di sini. Next. Terus kita pindahin sini. Tahan, pindahin sini. Dan habis itu kita bisa pakai ini. Tuh, jadi ini fitur hampir ada di semua HP Itel ya. Tinggal kita aktifin aja.
biar kita bisa main game PUBG terasa enak. Cuma sayangnya gyroscope di sini tuh masih software, jadi ya emang ada kekurangan dari HP ini. Oke, saya mau lanjut main dulu ya. Kita lanjut tes game kedua, ya mungkin kita testing game Mobile Legends ya. Saya mau main game ini dulu. Oke, game kedua adalah game Mobile Legends. Kita settingannya dapatnya kayak gini ya. Kita langsung aja uji gaming. Tranquil as a poem, but raging within. Team destroy the turret. An enemy has been slain. Never fail. Wah, nggak bisa. Your whole body is a weak spot. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. Will not be tolerated. Ally has been slain. Killing spree. Untuk FPS-nya sih stabilnya di 58, 59 yang nggak dapat di 60 fps. Tapi ya kalau digenapin 60 fps juga sih. Mega kill. Tranquil as a heroes never fade. Killing spree. Oke, saya mau lanjut main dulu ya. Nah, untuk detail IPS-nya saya tampilin di layar nih. Retreat or death, you decide. Oke, itu dia buat uji coba gamingnya, lumayan oke juga. Selanjutnya kita coba di bagian kamera. Untuk bagian kamera, kamera belakang ini dilengkapi dua kamera, yaitu di 50 megapiksel sama 2 megapiksel. Dan di kamera depan hanya di 32 megapiksel. Hanya ya, tapi ini udah oke banget di kelas harga 32 megapiksel itu lumayan besar loh ya. Nah, kita langsung aja masuk ke kameranya. Nih, untuk kamera depannya lumayan oke, lumayan jernih juga hasilnya. Kita coba kamera belakang. Dan kamera belakang juga cukup oke ya, di 50 megapiksel. Dan kalau kita lihat di paling kiri, di sini tuh ada slow motion, ada video. Nah, untuk video bisa merekam video di 2K 30 fps sama di 1080p di 30 fps. Dan sini belum support buat 1080p di 60 fps. Nah, untuk kamera depan juga sama ya, sampai di 2K 30 fps. Terus di situ ada AI cam, ada beauty, ada portrait, ada supernet, ada Morse, dan settingan Morse seperti ini ya. Ada dual video juga di sini. Jadi kalau kalian pengen aktifin ya tinggal aktifin aja teman-teman. Nah, di sini tuh yang saya sayangkan videonya belum ada buat AIS-nya, karena kan AIS-nya masih gyro itu masih software, belum hardware ya. Jadi ya mentoknya kayak gini aja sih ya. Gak ada fitur buat ya stabilisasinya yang elektronik. Nah, kita langsung aja uji coba di outdoor. Hasil kamera dari ITEL S25 seperti ini. Oke, kita uji coba kamera dari smartphone ITEL S25 dan kita coba zoomnya. Oke, cepat. Ini kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps saja. Ntar kita coba di kamera 2K 30 fps-nya. Nah, untuk smartphone ini belum ada fitur Ultra Steady. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang di smartphone ini. Tapi untuk warnanya sih saya senang aja sih ya, nggak ada masalah sama smartphone ini. Apalagi pas launching harganya cuma 1,6 juta rupiah. Nah, kita coba pakai jalan.
Nih. Jadi kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya ya. Ke awan seperti ini. Kalau ke muka gimana bang? Nah, kita rekam muka kita, hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Nah, kita coba agak redupan dikit biar kalian tahu. Nih, hasilnya seperti ini dan suara pingnya kalian bisa dengerin nggak? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, testing. Nah, itu ada suara mic-nya dari smartphone itel S25 ini. Nah, untuk itel S25 Ultra nanti kita uji coba ya untuk hasil kameranya. Nah, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera 2K-nya biar kita tahu hasilnya. Nah, ini kita coba rekam di kamera 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Nah, mengapa sih kita perlu merekam di 2K 30 fps? Pastinya kalau kita ngerekam seperti ini tuh kita mau cari detail dari objek yang dekat ya. Nah, kalau pakai jalan-jalan tentunya kalian harus pasang stabilizernya atau mungkin gimbal gitu. Ya, kalian tinggal beli aja di online. Itu pakai itu baru bisa ngasilin gambar yang bagus. Tapi kalau kalian cari detail ini bisa tuh lihat karatnya tuh. Tuh. Ya, fokusnya cepat. Nah, kita coba kamera depannya biar kita tahu hasilnya gimana. Oh ya, ini bisa di zoom juga 2 kali. Nih, seperti ini. Zoom digital ya. Oke, gitu aja untuk hasil kameranya. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari itel S25. Kita ngerekamnya di 2K langsung ya, 30 fps. Nah, sayang banget deh di 1080p di 60 fps-nya nggak aktif di sini. Nah, kalau kita ngerekam menggunakan kamera 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, tone warnanya juga nggak terlalu jelek banget sih ya. Enak loh. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, kita pakai jalan dikit lah ya. Kita keluar dikit. Nih, jadi kena cahaya coba ya. Benar pagi. Nah, hasilnya seperti ini. Objek belakang ya standar sih nggak kelihatan. Kita lihat sini. Nah, tapi biru-birunya sih masih oke lah. Gitu. Suara mic-nya gimana? Oke, kita coba pakai jalan lagi. Nah, gitu dia untuk hasil kamera depannya. Nah, kita coba foto sedikit hasil kamera dari itel S25 seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel S25 yang biasa ini. Menurut saya ini termasuk gebrakan yang keren banget dari itel yang dulunya di bagian layar itu emang terkesan remeh banget dari itel ya. Tapi sekarang itel jojoran nih bisa ngasih layar AMOLED, fingerprint in display dengan kecerahan yang sampai 1800 nits. Yang menurut saya ini udah improve banget ya ketimbang itel sebelumnya. Nah, ini harganya di 1,6 juta rupiah. Sedangkan ini harganya di 2 juta kurang 1000. Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih itel S25 Ultra atau itel S25 yang biasa. Link pembeliannya sudah kita taruh di deskripsi dan harganya yang promo dari tanggal 11 sampai 15 ini menarik banget teman-teman. Jangan sampai kelewatan ya. Kalau kalian beli pas promo itu biasanya dijual lagi lebih untung dan dapetin hadiah-hadiahnya juga. Nah, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.